Presiden Prabowo Subianto melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dalam sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Salah satu menteri yang dilantik adalah Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Selain Purbaya, 3 kursi kementerian lain juga mendapat wajah baru. Mukhtaruddin dipercaya memimpin Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Ferry Juliantono mengemban amanah sebagai Menteri Koperasi, sedangkan Muhammad Irfan Yusuf ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umroh. Untuk mendukung tugas di bidang pelayanan ibadah, Presiden turut melantik Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Struktur ini menandai penguatan lembaga baru yang didedikasikan bagi penyelenggaraan haji dan umroh masyarakat Indonesia. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden yang sebelumnya telah dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjelaskan reshuffle dilakukan atas dasar evaluasi menyeluruh dan berbagai masukan demi efektivitas pemerintahan. Dalam pengumuman resmi disebutkan 6 kementerian menjadi perhatian, 5 di antaranya mengalami perubahan susunan pimpinan, sementara 1 kementerian baru dibentuk, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Langkah ini diharapkan memperkuat arah kebijakan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik. Dengan hadirnya para pejabat baru, pemerintahan menegaskan harapan agar roda kabinet berjalan lebih gesit dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global. Perubahan ini diorientasikan pada kepentingan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat luas. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami bisa hadir kembali di Jendela Istana. Program yang membuka lebar cermin kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sosok negarawan yang tak pernah lelah bekerja untuk Indonesia. Dari pengambilan keputusan strategis di Istana hingga momen humanis yang membuat pemimpin kita semakin dekat dengan rakyatnya. Bersama saya Rika Indria Sohari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pasca demonstrasi yang sempat memanaskan situasi politik dan sosial beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat. Kamis siang hingga sore, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Pada rapat ini hadir sejumlah pejabat tinggi negara dari lintas sektor, intelijen, pembangunan, hingga penasehat khusus Presiden. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi penting untuk memastikan kondisi tetap kondusif, sekaligus meneguhkan arah kebijakan pemerintah ke depan. Pemirsa, memang kalau kita membahas agenda istana ini sudah padat sekali sejak siang hingga sore hari tadi. Banyak sekali pejabat-pejabat yang berdatangan ke Istana Negara untuk kemudian bisa memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi diantaranya ada kepala badan seperti Kepala BIN Herindra, kemudian juga ada Kepala Bapisus Aris Marsudianto, lalu juga turut hadir sejumlah penasehat khusus Presiden, lalu juga hadir para jajaran menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang memang ini untuk memenuhi dari panggilan Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga beberapa menit yang lalu baru saja keluar sebagian dari menteri-menteri, dan ini artinya untuk agenda rapat terbatas sudah selesai dilaksanakan. Namun kalau kami kembali begitu membahas apa yang menjadi poin pembahasan, apa yang menjadi agenda dalam agenda istana hari ini adalah tadi jika kami kulik ini membahas terkait dengan kondisi pasca demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu begitu. Istana Negara sore itu menjadi titik berkumpul para pejabat strategis. Kepala Badan Intelijen Negara Herindra datang lebih awal untuk menyampaikan laporan intelijen kepada Presiden. Fokus utamanya adalah perkembangan situasi pasca demonstrasi yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik.
Dalam penjelasannya, Bin menegaskan situasi nasional kini aman dan terkendali. Aparat keamanan disebut mampu menjaga kondisi di lapangan sehingga masyarakat kembali merasa tenang. Laporan ini sekaligus menegaskan stabilitas politik tetap terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Presiden. Pak, membahas kondisi hari ini berarti Pak pasca kerucuhan. Ada informasi yang harus disampaikan kepada Presiden itu. Yang diundang siapa saja Pak? Informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan Pak ada mahasiswa di Pasir 3 ya. Bapak, situasi di Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo udah besar? Insya Allah aman. Ada anak yang dari intelijen gitu Pak. Pak Herindra. Berarti udah ada dalang-dalangnya Pak. Udah. Pokoknya akan kita sampaikan informasi. Tidak hanya isu keamanan, pertemuan juga diikuti Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Lembaga ini memegang peranan dalam mengawal pembangunan strategi sekaligus memantau aspek investigasi yang relevan dengan kepentingan negara. Kehadiran Aris menunjukkan pertemuan tidak semata membahas situasi jangka pendek, melainkan juga arah pembangunan ke depan. Dari sisi politik dan keamanan, penasehat Presiden Wiranto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui demonstrasi. Presiden dinilai responsif meski tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi mengingat kompleksitas persoalan yang ada. Wiranto juga mengingatkan pentingnya kedewasaan semua pihak dalam menyikapi dinamika politik. Ia menekankan agar masyarakat tidak terbawa emosi. Stabilitas nasional harus dijaga bersama demi memberi ruang bagi pemerintah melaksanakan program strategisnya dengan tenang dan efektif. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dari sisi infrastruktur dan pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hadir langsung dalam rapat terbatas. AHY menyampaikan laporan mengenai pemulihan fasilitas publik yang sempat terdampak demonstrasi. Ia menjelaskan situasi berangsur stabil dan proses perbaikan di berbagai wilayah akan dipercepat sesuai arahan Presiden. AHY menekankan agenda pembangunan tidak boleh berhenti karena dinamika politik. Justru di saat seperti ini, pemerintah harus lebih sigap menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan nyata di lapangan. Kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar, sehingga dari Kementerian PU nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Pertemuan itu juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Diskusi berlangsung lebih dari 2 jam, menunjukkan Presiden memberi ruang penuh bagi para pejabat untuk menyampaikan laporan dan solusi. Rapat terbatas di Istana Negara pada Kamis sore menjadi bukti. Presiden Prabowo menempatkan stabilitas aspirasi rakyat dan pembangunan sebagai prioritas utama. Dengan situasi keamanan yang kini terkendali, percepatan perbaikan infrastruktur yang segera dijalankan, serta komitmen menjaga arah pembangunan ekonomi, pemerintah menegaskan langkah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Presiden Prabowo hadiri Maulid Nabi di Istiqlal. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.